Kata-kata paling berbahaya di market adalah this time is different. Ini banyak banget yang ngomong. Mau Warren Buffett, Ray Dalio. Bener. Karena semua orang selalu bilang this time is different. Itu kata-kata paling berbahaya. Karena kenapa? Market selalu ada siklus. Yes. Ini gue udah ajarin bro. Dari awal gue edukasi teman-teman di sosmed ya 2020. Gue udah bilang market tuh antara bubble sama crash. Selalu antara panik, ya kan? Sama orang serakah. Serakah panik. Jadi otomatis apa? Halo semuanya. Ya, selamat siang. Jadi kali ini kita akan balik lagi ke margin call ya. Banyak yang udah mohon izin minta arahan ini. Teman-teman di sini udah pada minta arahan semua. Biasanya kayak cewek baru jadian. Iya. Minta udahan. Oh, minta udahan ya, kayak namanya mau udahan ya semuanya. Mintanya udahan atau minta arahan ini. Jadi yang kalian yang benar nih, minta udahan atau minta arahan. Cuman kemarin itu gue bombardir di Instagram, please katanya live lagi. Jadi kita cuma akan live kalau kalian udah mohon gitu. Harus please dulu karena kita males ya. Jadi kalian buat yang tanya kira-kira kita tuh gimana, kita syuting bisa gua sama dia tuh sebulan sekali. Yes. Jadi video-video yang kalian lihat itu kayak ini ada beberapa podcast, kalian akan lihat kayak itu tuh udah kita syuting gitu. Jadi kita males karena buat pre-recorded ya. Pre-recorded gitu. Yes. Kecuali live, karena live kan butuh kita. Jadi ya kita usahain, tapi nggak janji seminggu sekali ya. Biasanya hari Jumat, kira-kira jam-jam seginilah gitu kan. Jadi kita akan mulai bro. Ini kayaknya marketnya 97.000 ya. Yes. Cuman harusnya yang ikut di sini sekarang yang kalian rajin nonton margin call tuh udah nggak kaget. Karena dari margin call yang sebelumnya itu kita udah selalu ingetin dari bahwa 2 bulan yang lalu sebenarnya. Lebih kayaknya bro. Iya. Jadi di Juli itu kan kita ibaratnya kita relaunch Ternak Uang juga di sana. Supaya untuk apa? Untuk kalian bisa belajar ya. Jadi buat teman-teman yang 30 orang yang kemarin gabung Aceh itu udah dapat aksesnya gratis bro ya. Ya. Jadi yang bulan lalu dapat akses gratis Ternak Uang, ditonton tuh. Ya kan? Kalian minta kelasnya gratis kan. Nah, kalau kalian beli Aceh kita kasih kelas gratis tuh. Yes. Senilai 17 juta, teman-teman udah bisa nonton nih dalam modul-modulnya di sana. Nah, ini di bawah nih ya, ada eksklusif bonus ya, TU. Iya. Akses. Jadi dapat AC, dapat TU ya, supaya apa? Supaya teman-teman tahu kalau keadaan begini seperti apa kan. Betul, kita udah siap-siapin gitu. Kita udah siap-siapin kenapa? Karena kita lihat juga satu ya, kita lihat dari US stock market itu udah mengalami all time high. Jadi sebelum kita bahas makronya apa yang terjadi, kita mungkin bisa masuk untuk ngeliat langsung chartnya bro. Dari SPX sendiri tuh apa sih yang sebenarnya kita lihat sekarang itu, kenapa kita mungkin akhirnya bikin keputusan yang ini dulu ya, boleh ini. Absen dulu ya, mungkin di chat ya siapa yang udah trimming dan gak kaget dengan situasi ini. Intinya portonya gak kebakaran ya. Ya betul. Yang dengerin kita siapa nih yang kayak udah aman dan gak kebakaran, karena kita udah sering bahas ya outcome ini ya. Setuju. Ketika semua orang sangat-sangat bullish ya. Siapa aja nih, saya pengen tahu nih. Udah trimming dan gak kaget ya. Aman. Karena semua. Ya ini sebenarnya juga dalam artian hal yang positif ya buat kita. Berarti kan menunjukkan kalau teman-teman ini ya mau bro dengerin apa kata praktisi, apa yang dipikirin, karena we saw that coming. Dan betul. It happens. Jadi ya you should be aware ya dengan market downturn yang mana pasti ya aset tuh kalau udah naik ratusan persen nggak mungkin ya naik terus. Ya. Nggak mungkin bro, aset bisa naik selamanya tuh impossible lah kita bilang. Ya, karena setuju. gini, ini abis ini kita masuk ke chart, tapi ada satu poin yang gue mau sampaikan adalah kata-kata paling berbahaya. Ini untung semua join ya. AC nih ya. Kata-kata paling berbahaya di market adalah this time is different. Ini banyak banget yang ngomong, mau Warren Buffett, Ray Dalio. Bener. Karena semua orang selalu bilang this time is different. Itu kata-kata paling berbahaya. Karena kenapa? Market selalu ada siklus. Yes. Ini gue udah ajarin bro, dari awal gue edukasi teman-teman di sosmed ya 2020. Gue udah bilang market tuh antara bubble sama crash. Selalu antara panik, ya kan? Sama orang serakah. Serakah, panik. Jadi otomatis apa? Market tuh selalu kan nge-forming yang namanya bubble. Akan selalu nge-forming yang namanya crash. Jadi kalau orang bilang bahwa oh kali ini berbeda, ini akan naik sampai selamanya, itulah tandanya akan crash. Yes. Gitu. Jadi kata-kata paling berbahaya ini kalian harus catat nih ya. Jangan sembarangan. Kalian catat di otak, catat di notes. Kata-kata paling berbahaya adalah this time is different bro. Ini bukan gue yang ngomong, ini semua hedge fund paling jago tuh ngomong ini gitu. Jadi bahaya.
Dan cuman kita yang ingetin kata-kata ini Iya. gitu loh. Ya mungkin dilihat lagi lah ya dari modulnya, teman-teman yang join di dalam tuh pasti dapat arahan. Pasti. Ya, karena ini kan selalu time, maksudnya kayak sensitif apa yang kita sampaikan. Oh nah ini selalu diupdate ya. Dan ya di Q4 Outlook kan kita juga udah ngomongin nih ya. Mungkin banyak ya sedikit kita rewind ya. Yes. Di sini ya kita udah jelasin semua nih di sini. Nah, kita ngomong ya dengan jelas ya bahwa hati-hati ya. Di sini bahkan chartnya digambar jelas nih. Nah, itu ada gambar itu itu, ya, Bro. waktu itu masih berapa tuh Bitcoin harganya? Bentar. Di atas itu, Bro, kayaknya. Ya, di atas banget ya. Dalam artian kita harus hati-hati teman-teman dengan potensi ya downturn ya dari market ya. Kita ngomong have mindset seperti di bear market ya. Terus juga kurangi ya exposure pada Bitcoin. Terus kita ngomong juga ya ke teman-teman di dalam take profit ya, jangan take picture. Yes. Dan realisasiin ya keuntungannya. Ini malah kita ini, nah ada gambar mobilnya juga nih ya. Jadi cash out, ya, kamu nggak akan miss out. Gitu. Ya benar, cash out reward something. Jadi ya you will be fine. Plus kita juga teman-teman selalu ya kasih live arahan buat member-member Akademi Kripto ya di dalam ya. Jangan bilang nanti ya udah ditinggal nggak ada live. Live 2 kali ya seminggu. Kemarin bahkan sama anaknya Pak Purbaya juga ya. Di sini nih ya, hati-hati pernah terjadi nih Bitcoin masih di 117.000 nih kayaknya ya. Karena ya sekarang berapa? 9 udah di bawah 100.000 nih. Di bawah 100.000 ya. Jadi itu udah diingetin dari sebelum 100.000. Nah, sebelum kita bahas Bitcoin, gue Ya. pengen bahas SPX dulu, Bro. Karena ini salah satu indikator yang kita lihat di mana kalau kita ini gambaran sederhana ya, secara makro itu banyak orang yang lagi di layoff. Jadi unemployment rate itu lagi tinggi sekarang. Setuju? Karena adanya disrupsi AI, orang susah dapat pekerjaan. Economic downturn lah ya. Economic downturn. Terus kita lihat juga, kita udah bilang bahwa US stock market tuh udah topi-topi ini udah kita ingatkan dari Juli. US stock market tuh udah mahal, S&P udah mahal, Nasdaq udah mahal. Kemarin kan 2 minggu lalu kita juga call topnya Palantir sama Nvidia Ya. turun juga ya. Dan kita mungkin lihat sekarang, Bro, di chartnya apa yang bisa dilihat sekarang dari SPX sendiri. Ya SPX overextended run. Dalam artian ini ya suatu run yang mana kita harus hati-hati ya. Dan ketika kita lihat chart yang dalam fase price discovery ya seperti SPX ini hanya bisa kita lihat dengan indikator momentum ya. Karena ini sudah sangat bahaya ya SPX ini. Saya bisa ngomong we are in the bubble ya. Kenapa? Karena ini monthly chart ya yang paling tinggi. Oke, untuk analisa. Kita lihat pakai Bollinger Band-nya ya. Dia udah ada di atas garis ya upper band yang merah. Plus ya, di sini kita juga bisa menyaksikan ya stochastic ini udah crossing down di monthly chart. Kalau SPX ditarik lagi lah ke 6.000 ya, kamu Bitcoin kemana itu? Ya. Dalam artian ini kita masih melihat ya Bitcoin koreksi dari 126.000 ke 97.000 ketika SPX tuh hanya drop 3%. Ya. Dan ya ini ketika dia lower ya SPX going lower ya ke 6.000 lah. Ya Bitcoin mungkin ya berpotensi koreksi lebih dalam lagi. Jadi kita harus sangat hati-hati. Karena di mana ya lower bandnya untuk SPX ini kan di area 5.000 ya kita ngomong. Dan dia kalau drop ya dari 7.000 ke 5.000 ya indeks market saham utama di Amerika 26% drop ya itu kita lihat Nvidia, Palantir udah Berdarah. kocar-kacir. Karena gini Ya. teman-teman. Ini overextended chart ya. Yes. Price discovery, monthly chart udah di atas Bollinger Band. Stochastic juga udah crossing down. Ini momentum yang mana saya pun nggak sentuh. Maksudnya nggak beli indeks ini at Betul. this point. Karena gini, indeks ini sangat berat ke 7 saham. Ya kan kita tahu Yes. Nvidia, Microsoft. Itu menurut kita ya, itu udah terlalu tinggi naiknya. Dan secara indeks S&P itu nggak pernah di trailing PE 25 kali. Jadi Ya. price to earning rata-rata S&P itu 25 kali. Ini mahal sekali, 23 aja biasanya crash. Gitu. Yes. Dan teman-teman jangan salah, ketika terjadi market crash itu butuh waktu lama untuk recovery, Bro. Gitu. Jadi jangan teman-teman kira ini tuh selamanya gitu. Iyalah. Run US ini selamanya, run Nasdaq ini selamanya, dan run S&P selamanya. Coba mungkin kita bisa buka indeksnya Nasdaq, Bro. Ya. Nasdaq kita bisa lihat sendiri dari tahun 2000 itu butuh waktu lama untuk bisa recover balik lagi. Ya. Kalau kalian beli di top. Yes. Ya. Jadi was-was dan hati-hati karena gue udah pernah bilang bahwa ini tuh udah mau mendekati siklus 10 tahun sekali di mana biasanya ada siklus bubble gitu. Ya, great. Nah ini kita lihat chartnya ya Nasdaq ya.
Nasdaq kita teman-teman lihat ya di 2000 dia tuh ada di area 110 ya. And then what happened ya, dia mengalami penurunan yang signifikan ya, 84%. Jadi even index ya, teman-teman. Kalau kamu beli di topnya ya, Bitcoin pun sama ya. Butuh 800 hari buat balik topnya ya. Nasdaq kamu beli di top, Nah, itu coba kamu ditarik, nunggu baru kapan nih BEP-nya. Nah, ini kita tarik ya. 2014 lebih tuh kan. Ya, November 2014. Dan Dari di tahun sini 2000. Ya. kamu harus cuman berdoa nih. Ya, Kalau berdoa beli di dan top. bersabar. Nah, 14 tahun, Bro. Nah, Ya. ini 14 tahun. Mampus nggak lo? Jadi kayak lu beli indeks Nasdaq nih, Ya, itu butuh 14 tahun teman-teman. Nunggu untuk balik ke BEP. Bukan cuma balik ke, ini kan Ya, gua ya, balik ya. ke BEP. Nggak cuma balik ke BEP bro, tapi drawdown 70%. ya. 84%. Iya. Nah, ini ya, kita top to bottom ya. Yes. 84%. Solawat tiap hari. Bro. Jadi bukan cuman balik BEP, bukan cuma 20%, tapi 70% tarikannya. Balik. Jadi gini, teman-teman yang ngerasa Iya. market tuh selalu naik ke atas, selalu bisa positif long only, bahkan macro strategi bro. Itu kalau teman-teman Yes. nonton video yang gue baca, gue tuh sampai mulut gue ini udah mau berbusa nih, ya. Gue bilang bahwa gini, ada rumah gitu kan. Karena Timothy kencing di situ, bukan berarti rumahnya dari 1M jadi 3M. MSTR tuh oke ketika waktu itu NAV-nya masih di bawah dari 1. Tapi ketika net asset value-nya Bitcoin-nya 3 kali dari sahamnya seharusnya, itu mahal. Terus sekarang turun ke 220, orang semua di luar negeri teriak. Indo Ya. kan gak ada yang punya akses beli Benar. MSTR Nah, ya. ini